Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini, kita akan membahas soal Kota Cilegon. Untuk selengkapnya, pastikan terus di luar TV. Terkait dengan pemerintah Kota Cilegon, baru-baru ini kita dari Center for Budget Analysis bersama dengan teman-teman dari mahasiswa anti korupsi se-DKI dan Banten melaporkan beberapa kasus ke Kejaksaan Agung RI sekitar pertengahan Desember. Nah, kita akan membahas bagaimana sih terkait dengan tata kelola pemerintahan di Kota Cilegon. Nanti juga kita akan membahas soal beberapa persoalan terkait dengan dugaan korupsi atau persoalan terkait dengan pengelolaan anggaran di Kota Cilegon. Yang pertama terkait dengan APBD-nya. Pemerintah Kota Cilegon untuk APBD, pertama dari soal pendapatan. Pendapatan pemerintah Kota Cilegon setiap tahunnya rata-rata sekitar 1,7 triliun atau hampir 2 triliun. Dan di tahun 2021, target pendapatan pemerintah Kota Cilegon sekitar 1,7 triliun. Adapun yang baru tercapai untuk target pendapatan ini baru sekitar 1,5 triliun atau sekitar 90%. Nah, ini sudah sampai pertengahan Desember, kira-kira kurang lebih ada 10 hari lagi, namun belum sampai 95 atau masih jauh dari 100%. Kemudian pos belanja, dan ini sangat penting ya, pos belanja pemerintah Kota Cilegon setiap tahunnya rata-rata sekitar 2 triliunan. Dan di tahun 2021 ditargetkan sekitar 2,2 triliun 15 miliar ya. Dan yang baru tercapai untuk belanja pemerintah Kota Cilegon ini sekitar 1,2 triliun atau 61,50%. Ini update di pertengahan Desember. Berarti kurang dari 15 atau 10 harian ternyata untuk realisasi belanja pemerintah Kota Cilegon ternyata masih sangat jauh. Bahkan di bawah rata-rata belanja daerah secara nasional. Kalau dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bahwa rata-rata belanja nasional masih di bawah 65%. Bahkan di Kota Cilegon baru 60%-an. Berarti sangat buruk atau jauh di bawah rata-rata, yang ini pun dikritik oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Misalnya untuk pos-pos belanja, ada belanja pegawai yang realisasinya sekitar 70%-an. Ada juga belanja modal dari target sekitar 292 miliar yang baru tercapai sekitar 88 miliar. Dan ini setara dengan 30%-an. Jadi masih ada sekitar 70% untuk mencapai target persentase 100%. Tapi harus dicapai dalam range waktu kurang lebih setengah bulan ya. Dan ini sangat impossible di pemerintah Kota Cilegon. Jadi kita bisa lihat terkait dengan pendapatan dan belanja pemerintah Kota Cilegon ternyata memang sangat buruk. Untuk secara keseluruhan terkait dengan belanja baru 90%, dan kemudian terkait dengan pos belanja yang cukup penting, belanja modal, karena ini terkait dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum ternyata baru mencapai 30% sampai pertengahan Desember. Dan ini harus digeber oleh pemerintah Kota Cilegon. Kemudian, yang tidak kalah penting lagi soal pemerintah Kota Cilegon, tadi dari pendapatan dan belanja, khususnya pos belanja ternyata masih sangat buruk. Ada juga nih permasalahan soal bagaimana kinerja dari
para pejabatnya ya, khususnya dalam menjalankan program dan kegiatan. Misalnya yang baru-baru ini dipersoalkan oleh masyarakat Kota Cilegon, khususnya para mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi se-DKI dan Banten. Jadi ada persoalan terkait dengan salah satu perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cilegon terkait dengan perizinan pasar di Kota Cilegon, dan kasus ini sebenarnya sudah masuk ke persidangan di Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, namun diduga bahwa oknum-oknum yang terlibat tidak diungkap secara keseluruhan, atau elit yang sesungguhnya aktor utamanya ternyata belum dipanggil atau diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Cilegon. Dengan permasalahan ini, teman-teman dari mahasiswa gabungan di Kota Cilegon dan di beberapa kota di Banten kemudian menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Dua laporan, sebenarnya pertama tadi terkait dengan dugaan suap, praktik suap terkait proyek pasar, kemudian juga yang selanjutnya terkait dengan proyek pembangunan. Jadi proyek pembangunan sekretariat daerah di tahun anggaran 2021. Dan ini juga jadi bancakan atau ada unsur permainan. Nah, terkait dengan soal dugaan suap, kemudian juga tadi praktek pungli atau yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di Kota Cilegon, beredar kabar nih, ini cukup masif dan terstruktur. Dan berdasarkan dari pengakuan salah satu tersangka di persidangan, yaitu mantan Kepala Dinas Perhubungan Uteng, mengatakan bahwa uang suap yang diterima dari berbagai perusahaan ini ternyata mengalir ke berbagai kelompok, bahkan elit di pemerintah Kota Cilegon. Bahkan diduga katanya ngalir juga nih ke Wali Kota Cilegon. Dan beredar kabar juga yang sangat memprihatinkan, kabarnya kepala dinas di seluruh Kota Cilegon dimintai oleh atasannya, kabarnya, untuk menyetor sejumlah uang setiap bulan. Jadi diduga Wali Kota Cilegon, ini masih dugaan ya teman-teman, dan beredar kabar bahwa ada praktek setoran upeti kita sebutnya. Jadi sekitar 30 kepala dinas katanya setiap bulannya harus menyetorkan sejumlah uang, dan kabarnya angkanya sekitar 10 juta per bulan. Dan kalau dikalikan dengan 30 kepala dinas, kemudian dalam range waktu kabarnya sekitar antara Maret sampai November atau sekitar 9 bulan, kira-kira ada angka 3 miliaran uang setoran dari bawah itu. Nah, ini juga menandakan terkait dengan persoalan tadi, dugaan praktek korupsi ya. Bagaimana ada uang yang mengalir dari bawah ke atas. Dan itu sudah sering kita temukan teman-teman, dengan berbagai macam modus tadi. Misalnya berbentuk setoran, upeti, dan sebagainya. Nah, akhirnya ketika para pejabat di bawah ini dimintain upeti, ya akhirnya segala cara yang tidak halal dilakukan, misalnya tadi dengan mendapatkan suap dari para pengusaha. Misalnya akhirnya soal perizinan di wilayah tersebut diakalin atau dimainkan. Seperti dalam kasus Uteng yang sudah masuk ke Kejaksaan Negeri Kota Cilegon. Dan dari pengakuan Uteng juga, uang itu untuk disetorkan ke berbagai pihak. Untuk hal itu, kita berharap soal permasalahan dugaan korupsi di pemerintah Kota Cilegon dituntaskan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cilegon atau bahkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk turun tangan tadi menuntaskan kasus ini supaya terang benderang. Seperti apa sih kasusnya? Apakah betul kabar yang tersiar soal dugaan aliran uang yang mengalir dari bawah ke atas dan melibatkan elit atas di pemerintah Kota Cilegon itu benar adanya atau seperti apa? Kita menunggu tindakan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan khususnya Kejaksaan Negeri
Kota Cilegon yang masih menangani kasus supaya tidak takut. Sekian terkait dengan persoalan di pemerintah Kota Cilegon. Saya Jajang Nurjaman, terima kasih.